Halo, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Mei, dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Aries. Selamat datang Aries di love readingnya kamu, dan sekarang kita akan bahas bagi yang berpasangan, kemudian kita juga akan bahas bagi yang single. So, here we go. Kita langsung aja ya Aries ya ke readingan kamu di bulan Mei. Aries love reading di bulan Mei yang berpasangan. Aries General Reading. Di bulan Mei tahun 2026, kita mulai dari yang berpasangan dulu ya guys. Oke, jadi ini Aries pasangannya terserah ya, bisa jadi ini suami, istri, pacar, gebetan, atau siapapun yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ketika menonton yang berpasangan ini. Dan mungkin ini juga nggak akan cocok lah ya untuk semua orang yang nonton, jadi mungkin petik pesan-pesan yang sesuai dengan situasi asmara kamu aja, mungkin nggak akan semua resonates di sini ya untuk semua orang yang nonton. Kamu bisa reach out ke aku untuk personal reading. Oke, untuk saat ini aku sebenarnya masih bisa sih melayani website karena ada beberapa maintenance ya guys ya. Aku tetap sarankan kamu melalui chat aja dulu, chat WhatsApp ya, karena di sana menurutku bisa lebih cepat prosesnya, karena ada beberapa permasalahan di website ya terkait proses pembayarannya guys. So aku tetap sarankan kamu untuk ke WhatsApp ya untuk saat ini sementara waktu. Oke, di sini ada kartu The Lovers guys di the bottom of the deck. Oke, Aries gini. Ini suatu hubungan yang pelik situasinya. Aku tuh langsung membayangkan mungkin antara kamu dengan pasangan kamu ini ya lagi mode cuek. Tapi seseorang sebenarnya masih sangat peduli dengan hubungan ini. Ya udah kita putus aja gitu ya. Mungkin seseorang di sini ngancem pasangannya. Ya udah kita putus aja kalau misalnya kamu nggak ngerti gitu ya. Tinggalin aja aku gitu ya. Tapi pasangan kamu nggak mau, karena dia tahu kamu di sini dalam posisi yang tidak baik ya. Mungkin lagi emosional dalam membuat keputusan. Menurutku seseorang di sini terlalu childish. Ya Aries ya, apakah ini kamu atau pasangan kamu, terserah. Pola pemikirannya tidak begitu baik ya, terlalu impulsif ya, impulsif aku ngeliat di sini. Nggak mikir ketika dia mengucapkan sesuatu ya, contohnya soal putus tadi, konflik dikit putus ya, salah paham dikit putus ya, hal-hal seperti itu. Dan ini nih menimbulkan ketidaknyamanan baik itu di kamu maupun pasangan kamu itu sendiri, Aries. Nah, satu hal sih di sini yang aku warning, sebesar apapun rasa cinta kalian kepada pasangan kalian, karena di sini ada kartu The Lovers. Kalau misalnya seseorang di sini selalu saja ya di push gitu ya untuk ditendang keluar dari hubungan ini, atau kayak dipaksa untuk selalu memahami kamu, aku sih ngerasa akan ada batasnya, karena di sini udah ada kartu Temperance, bahkan di outcome-nya di sini ada kartu Four of Swords. Jadi antisipasi aja kalau misalnya kamu di sini tiba-tiba ya merasakan ada perubahan sikap dari pasangan kamu ini, yang biasanya kamu bilang ya udah kita putus aja. Nah, biasanya pasangan kamu ini mungkin kayak enggak, aku nggak mau putus gitu ya. Tapi mungkin di bulan Mei ini tiba-tiba pasangan kamu ini kayak, oh ya udah kalau misalnya kamu mau putus gitu ya, kita jeda aja dulu kayak gitu, langsung diiyain. So itu mungkin akan bikin kamu kaget nih Aries, atau bagi cross watchers ya, kayaknya kali ini seseorang udah berada di titik jenuh juga nih dengan hubungan ini, dengan sikap impulsif pasangannya, dan itu akan mempengaruhi hubungan kalian di jangka panjang. Apalagi sudah muncul di sini energi Queen of Swords. Jangan sampai nanti jeda ini menjadi sebuah perpisahan yang permanen guys. Tapi apakah ini sudah menjadi perpisahan permanen? Belum sih, karena masih dalam bentuk Four of Swords. Jadi mungkin
seseorang di sini butuh waktu aja ya untuk berpikir, untuk rehat sejenak ya. Kita coba klarifikasi guys beberapa kartu. Aku akan klarifikasi Temperance, Queen of Swords, kemudian ada Four of Swords. Let's see. Aries. Jadi guys, seseorang di sini udah berada di titik muaknya juga ya. Mau sampai kapan pasangan gue ini impulsif kayak gini? Mau sampai kapan gue harus menerima sikap pasangan gue kayak gini? Karena seseorang di sini memang kayak didorong keluar dari hubungan ini. Jadi hati-hati banget ketika kamu emosi terhadap pasangan kamu, hati-hati banget. Manusia itu ada batasnya, kamu ada batasnya, pasangan kamu juga ada batasnya. Oke, karena ada beberapa orang di luar sana yang terlalu apa ya, menurutku ya, terlalu egois ya, sehingga dia tuh mikirnya dunia itu cuma revolve around her or him, padahal pasangannya mungkin di sini juga bernafas di luar sana gitu loh, juga kerja, juga ada masalah, you know what I mean. Jadi jangan pernah underestimate the power of words ya. Kata-kata yang sudah kamu lontarkan kepada pasangan kamu, tindakan yang sudah kamu lakukan, ya orang ada batasnya juga. Jadi hati-hati ya guys ya. Balik lagi, hati-hati. Aku sih ngeliat readingan ini lebih ke warning ya, atau peringatan bagi seseorang di luar sana yang terlalu impulsif sama pasangannya, menganggap pasangannya itu patung, nggak akan pernah ada rasa muaknya, childish, menurutku selfish juga. Jadi balik lagi, hati-hati ya Aries ya. Apakah ada potensi rekonsiliasinya Mbak? Ada. Hubungan ini akan segera membaik. Tapi kalau bisa sih cukup kamu di sini melontarkan sikap impulsif yang nggak penting sebenarnya. Karena balik lagi, seseorang akhirnya di sini bisa ngelihat bahwasanya dia nggak pernah dihargai di dalam hubungan ini, gitu loh. Karena sudah ada muncul kartu Coffin guys, dan ada kartu Mais. Oke? Jadi hati-hati banget. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Gemini, atau bisa jadi dengan Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, bisa jadi juga, atau Aquarius, Libra, Gemini. Kita lihat di sini ya, Aries ya, Oracle cards-nya buat yang berpasangan ini. Ada kartu Attraction, Calling in your soulmate, Honeymoon. Oke. Honeymoon guys. So, aku sih ngerasa ya dengan kemunculan kartu ini, mungkin ya akan ada masa dimana kamu harus jeda dulu dengan pasangan kamu. Kamu harus istirahat lah ya, mengistirahatkan emosi masing-masing, pikiran masing-masing dulu, apa sih yang benar-benar kalian inginkan bagi diri masing-masing, bagi hubungan ini. Oke, bisa jadi di bulan Juni akan segera membaik ya guys ya, atau bisa jadi akan segera membaik, nggak perlu lama-lama. Kemudian ada kartu Attraction dan Calling in your soulmate. Bahkan muncul di sini kartu Calling in your soulmate, kayak seseorang tuh udah nyebutin nama kamu gitu loh dalam doa-doanya. Itu tuh menurutku sakral ya guys ya. Kalau misalnya seseorang udah nyebutin nama kamu dalam doanya, ya tidak tergantung agamanya apa, mau Islam, Kristen, Katolik ya, ketika seseorang sudah nyebutin kamu dalam namanya, menurutku itu adalah suatu hal yang luar biasa sakral, dan ya kamu nggak bisa main-main gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita bicara soal karma, atau bicara soal pertanda dari Tuhan dan semesta gitu ya. Jadi mungkin itu juga menjadi sarannya, kalau kamu di sini butuh petunjuk, ya berdoa kepada Tuhan dan semesta. Oke? Kemudian ada kartu Attraction, masih ada di sini kesempatan untuk memulihkan hubungan ini. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu mau untuk bergelut lagi dengan permasalahan yang sama dengan pasangan kamu ini, atau mungkin kamu ingin komunikasikan dengan baik mungkin. Oke? Keputusan ada di tangan kamu Aries ya. Kita lanjut di sini bagi Aries yang single.
Aries. Aries love reading single bulan Mei tahun 2026. Aries. Aries. Eight of Wands, the Sun, Ace of Swords, kemudian ada the Chariot. Di the bottom of the deck di sini ada Ace of Cups. Aries yang single, mungkin kamu di sini kedatangan orang yang baru. Oke, mungkin kamu dikenalin sama orang ini, atau tiba-tiba orang ini nyempil di DM Instagramnya kamu, atau bisa jadi di sosmed kamu yang lain. Hai, apa kabar gitu ya. Mungkin bisa jadi kalian ketemu online, long distance relationship. Orang ini jauh lah ya secara fisik dari kamu. Atau bisa jadi ini temennya kamu, bisa jadi kayak rekan kerja, rekan bisnis ya, yang tiba-tiba mengontak kamu secara personal. Kemudian kamu bingung, ini orang tujuannya apa gitu ya. Jadi mungkin kamu di sini mempertanyakan tujuan, atau bisa jadi motivasi orang ini mengontak kamu, Aries. Kenapa tiba-tiba orang ini berubah sikap, Mbak? Kenapa orang ini tiba-tiba baik? Wih, ya nggak sih? Sayangnya guys, di sini ada kartu the Chariot, tapi kita klarifikasi dulu ya, Aries. Let's see. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Leo, atau bisa jadi dengan Cancer, guys. Aries, Sagittarius, atau Aquarius, Libra, Gemini. Kita coba Ace of Swords dulu. Oke. Jadi gini Aries. Orang ini yang nyapa kamu ini atau mengontak kamu ini, aku sih ngeliat tujuannya memang romansa ya. Dia memang ingin kenalan dengan kamu lebih lanjut secara romantis. Ada kartu Lilith di sini. Sayangnya seseorang di sini tidak menyukai hal itu. Kamu mungkin nggak suka dengan orang ini. Kamu ingin tetap berteman dengan orang ini. Kamu mungkin di sini ngelihat orang ini sebagai sosok yang tidak memenuhi kriterianya kamu, tidak memenuhi standarnya kamu. Intinya kamu tetap ingin ada batasan lah sama orang ini, tetap berteman misalnya, tetap sebagai rekan bisnis. Intinya kamu nggak tertarik lah sama orang ini. Tapi mungkin orang ini tuh kayak maksa gitu ya, maksa. Kemudian kamu di sini mungkin bertanya-tanya, apakah benar orang ini untuk gue gitu ya. Kalau aku lihat sih dengan kemunculan kartu Ace of Swords dan kartu sarannya itu adalah kartu the Chariot, percaya deh dengan intuisinya kamu. Kalau misalnya memang kamu belum yakin, ya kenapa dipaksain? Karena seumur hidup itu menurutku terlalu lama ya guys ya. Jangan sampai kamu di sini menjalin suatu hubungan itu udah langsung kepikiran cerai. Tapi sayangnya di zaman sekarang ini memang kita udah langsung mikirin cerai ya guys ya. Sayangnya, unfortunately, saking zaman itu sangat-sangat dinamis ya. Kita takut aja langsung berpisah gitu ya. Bahkan ada yang bikin perjanjian pranikah. Saking gampangnya sekarang untuk bercerai. Tapi kalau aku boleh kasih saran ya, di situasi ini kalau misalnya memang kamu nggak yakin, ya udah jangan dipaksain Aries. Terutama kalau misalnya orang ini memang nggak memenuhi standarnya kamu, nggak sesuai dengan kriterianya kamu. Apalagi kalau misalnya di sini kamu memang mencari pasangan untuk jangka panjang, misalnya kayak pernikahan, atau bisa jadi ini kayak kamu itu dicomblangin gitu ya, atau dijodohin sama orang ini guys. Orang ini mungkin memang menginginkan hal yang sama dengan kamu, sebuah keseriusan hubungan ya, tapi kamu nggak mau gitu loh. Dan kamu mungkin di sini sampai berpikir ya, saking maksanya orang ini mungkin, apakah benar orang ini jodohnya gue? Baik lagi kalau misalnya kamu nggak yakin, ya jangan.
Itu sarannya ya guys ya. Terutama kalau misalnya memang orang ini tuh jauh dari kamu fisiknya. Jadi kayak benar-benar perjodohan buta gitu loh. Ya berdasarkan foto doang, kamu nggak tahu karakternya bagaimana, nggak ada masa perkenalan. Tapi ini tergantung masing-masing. Karena mungkin ada beberapa orang di luar sana yang nggak masalah dengan perjodohan yang semacam itu. Ya balik lagi kamunya gitu loh. Tapi sih aku ngeliat sebagian besar dari kamu yang nonton ini, kamu nggak yakin sama orang ini. Masih banyak yang kamu pertanyakan, ya. Dan ya udah, kalau misalnya orang ini nggak setuju untuk menjalani dulu ketimbang langsung serius, ya sudah. Kalau misalnya ini mantan guys, kalau misalnya ini mantan yang mencoba untuk mengontak kamu lagi, yang mencoba untuk menyapa kamu lagi, aku sih ngeliat di sini tujuan orang ini memang ingin membangun lagi koneksinya bersama kamu. Tapi menurutku kurang worth it ya, karena kamu udah ilfeel mungkin sama orang ini. Kamu udah bertukar lah ya di sini cara pandangnya atau kriteria kamu terkait pasangan hidup, sehingga orang ini udah nggak memenuhi standar ISO lagi. Udah nggak memenuhi standar kamu lagi. Jadi ya udah, kalau memang udah nggak memenuhi standar, ngapain dipaksain, ya nggak sih? Ya nggak sih, kan hidupnya kamu gitu loh. Jadi kita lihat di sini ya, Aries yang single. Oracle cards-nya buat kamu di bulan Mei. Oke. Ada kartu passion. Pay attention to the red flags. Kemudian ada kartu separation sih. Ada kartu separation di sini, ada kartu pay attention to the red flags. Jadi kalau misalnya memang udah kamu lihat nih sinyalnya ngedip, ya udah, ngapain dipaksain guys? Nggak usah dipaksain. Oke? Mending tersinggung sekarang ketimbang kamu tuh tersinggung seumur hidup. Atau lebih parahnya lagi tuh kamu kayak seumur hidup nanggung perasaan nggak puas, you know what I mean. Kemudian ada kartu separation, mungkin akan ada kata-kata perpisahan atau closure dari kamu ke orang ini, atau dari Aries ke kamu di sini. Cross watchers, oke? Ada kartu passion. Kamu nyaman sama orang ini, belum tentu kamu cinta sama orang ini, atau kamu ngelihat masa depan sama orang ini. Oke? Nyaman bukan berarti seutuhnya kamu bisa mencintai orang ini atau menerima orang ini apa adanya. Ya. So, Aries, ini adalah hasil readingan kamu di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.